Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Lagi-lagi Reply Harun bikin kegaduhan, bikin kehebohan baru. Dalam sebuah podcastnya bersama Mr. Gondrong, Reply Harun sebut kalau Gibran bisa jadi bukanlah anak dari Pak Joko Widodo. Waduh, kurang puas apa mereka ini? Menuduh makam ibunda Pak Jokowi itu bukan makam ibunya Pak Jokowi. Menuduh foto di ijazah Pak Jokowi itu bukanlah Pak Jokowi. Lah sekarang Gibran bisa jadi bukan anaknya Pak Jokowi, kata si Reply. Bisa jadi, untuk menekan, sekali lagi menekankan bahwa bisa jadi, bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apa maksudnya? Bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar dulu. Ini kenapa bisa begitu? Bisa jadi. Bisa jadi karena dihitung dari time frame. Saya kasih latar belakang dulu. Bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987. Padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah, ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi hamil besar Bu Iriana balik ke Solo? Kan nggak boleh biasanya. Sampai segitunya. Apakah misalnya dia tidak pernah ikut ke Aceh? Atau bagaimana? Itu satu spekulasi. Spekulasi berikutnya yang saya pahami juga, memang ada yang namanya Joko Widodo yang tamat dari UGM. Tapi Joko Widodo yang tamat dari UGM itu adalah Joko Widodo yang rambutnya gondrong, yang belah tengah, yang berkumis, dan yang berkacamata. Ya kan? Bisa jadi itu apakah orang lain yang bekerja di Aceh, apakah Joko Widodo yang itu? Bisa jadi. Joko Widodo yang lain. Ini remains mystery. Termasuk juga apakah kemudian ada seseorang yang menikah 2 kali? Ada juga spekulasi seperti itu. Jadi bisa jadi seseorang itu menikah 2 kali. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian coba kita urai satu-satu sebagai wujud dari bagaimana warga negara melakukan scrutinize terhadap fenomena yang sebenarnya harusnya bisa dibicarakan publik, karena kita bicara tentang pejabat publik atau mantan pejabat publik, orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Bentar ya. Jangan-jangan ini bukan Reply Harun. Ini Reply Harun palsu. Karena dulunya ya, saya dengan Reply Harun ini bisa dikatakan setiap penjelasannya soal tentang hukum tata negara luar biasa. Ya, tapi kok beda? Bukan seperti Reply Harun yang dulu yang saya ketahui. Jangan-jangan ini Reply Harun palsu ini, ya kan? Sampai segitunya Gibran bisa jadi bukan anaknya Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi bisa jadi nikah 2 kali, gitu nggak sih kata dia? Ini maksudnya apa ini si Reply Harun ini? Nggak puas mereka sudah memfitnah kalau makam ibundanya Pak Jokowi itu bukan makam ibunya Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi di fotonya itu, foto di ijazah Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi. Apalagi nih? Waduh, kacau. Inilah kenapa Pak Jokowi ngotot ini harus sampai ke persidangan, ya. Mereka minta hentikan, tapi enggak, Pak Jokowi harus sampai ke persidangan, kata Pak Joko Widodo. Permintaan ya, bukan lagi permohonan tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop. Itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kau Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa.
isu lain, Roy Suryo, Dr. Tifa minta kasus pencemaran nama baik ijazahnya Jokowi dihentikan, itu bagaimana? Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, iya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Mereka ingin hukum di Indonesia ini menurut aturan mereka sendiri. Tiba-tiba minta dihentikan lah, inilah, itulah. Yang terbaru nih, Refli Harun mengatakan kalau kasus ijazah Pak Jokowi ini berpotensi melanggar HAM terhadap Roy Suryo, kata si Refli Harun. Pada tanggal 17 April 2026, dari 9 Februari ke 17 April itu sudah 83 atau 84 hari. Jadi kami menganggap bahwa ya 80-an hari lah ya, dihitung persisnya nanti silakan dihitung, tapi lebih dari 80 hari, dan itu jadi, sudah menyalahi ketentuan pasal 138 ayat 2 yang memberikan waktu 14 hari. Kenapa kami menggunakan KUHP lama? Karena ada ketentuan peralihan seperti yang sering kita katakan, pasal 361 huruf A yang mengatakan kalau kasus itu dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Tetapi mungkin kawan-kawan akan mengatakan, bagaimana kalau KUHP baru? Sama, KUHP baru juga sudah lewat waktunya. Karena KUHP baru itu back and forth-nya 14 hari, kemudian kalau sudah dilihat, diteliti, dikembalikan, kemudian ada waktu 14 hari untuk memperbaiki, kemudian kalau dikembalikan lagi ada 14 hari untuk memperbaiki, dan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus ada 14 hari bagi jaksa. Jadi kalau 14 kali 3 dan katakanlah pengadministrasiannya ya kira-kira 50 hari. Sementara kasus ini kalau udah to the point aja, minta dihentikan kan? Hitungannya sejak tanggal 13 Januari, maka Februari, Maret, April, Mei itu sudah 4 bulan ya. Jadi Februari, Maret, April, Mei sudah 4 bulan setengah. Jadi 4,5 bulan. Udah lewat 4,5 bulan itu berapa hari? 135 hari sudah. Padahal kalaupun menggunakan KUHP yang baru paling back and forth-nya 50 hari harus selesai. Menggunakan KUHP yang lama hanya mengatakan perbaikan P19 itu 14 hari. Nah, ini yang kemudian kita katakan sudah lampaunya waktu. Di antara kita juga ada informasi yang kemudian berkembang bahwa ada sprindik baru katanya. Sprindik baru pada tanggal 30 Maret 2026. Kawan-kawan semua, kalau seandainya sprindik baru itu atau surat perintah penyidikan yang baru itu mau dijadikan patokan, maka sprindik yang lama berarti gugur kan? Jadi ada 3 sprindik yang sudah dibuat. Sprindik tanggal 14 Juli, sprindik tanggal 15 Januari, dan sprindik tanggal 30 Maret. Kalau sprindik terakhir yang menjadi patokan, maka ada yang berpendapat, termasuk kami juga berpendapat, ya sudah, kalau mau menggunakan sprindik baru, memang waktu belum terlampaui, tetapi penersangkaan terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa gugur, batal, karena didasarkan pada sprindik 14 Juli 2025. Karena itu tinggal pilih, kalau lampaunya waktu juga kasus ini tidak layak ditindaklanjuti, kalau menggunakan sprindik baru sebagai patokan, maka surat penetapan sebagai tersangka gugur dengan sendirinya. Itu sikap kami. Oh, itu sikap kami. Itu bukan sikap. Itu keinginan kalian ya. Kalian ingin hukum itu sesuai dengan keinginan kalian, dengan aturan kalian. Kalau merugikan kalian keputusannya, kalian nggak bakal terima. Itu aja intinya, iya kan? Enak banget ya, minta di stop, minta dihentikan. Sudah menghina orang, sudah memfitnah. Hah? Apa lagi? Sekarang Gibran dikatain bisa jadi Gibran bukan anaknya Pak Jokowi. Ini apa? Ini si Refli Harun ini. Gimana guys? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Ya, saya Abar Cika undur diri. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.